Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau sayang padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini kita siap untuk dengarkan firman Tuhan. Selamat kita ketemu kembali dalam ibadah. Masih kita dari rumah kita masing-masing dalam ibadah online Jemaat GBI Kayu Mas. Saya percaya semua bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Mari, untuk mempersingkat waktu kita buka saja kitab-kitab. Pada hari ini renungan kita pada pagi menjelang siang hari ini yang kita akan ambil dari Yeremia 29 ayat 8 sampai 14. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 8 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Pada hitungan ketiga kita baca Yeremia 29 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan berdatang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemui aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya, haleluya. Saudara,
Kita masih terus berjalan dalam tema kita tahun ini. Diharapkan kita lewati tahun 2020 ini dengan segala macam masalah, problem, pergumulan, dengan masalah kehidupan. Tapi mari kita lewati tahun 2020 ini dengan kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bukan saja sekedar mengerti, tapi kita mau berjalan lebih lagi dalam apa yang dimaui Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah membaca pada Yeremia 29 tadi. Kita diingatkan, ayat ini tentunya sudah sangat sering kita dengar, tapi mari hari ini kita refresh lagi, kita dikuatkan, kita disegarkan kembali dengan ayat ini, bahwa kehendak Tuhan, rancangan, rencana Tuhan adalah luar biasa buat setiap hidup kita. Coba kita perhatikan terlebih dahulu dari Yeremia 29 ayat 11 yang kita baca tadi. Saya akan bacakan buat saudara semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan dengan tegas mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancanganku buat kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Amin, saudaraku. Yang menarik, saudaraku, tahukah saudara, ketika Tuhan mengatakan hal ini lewat nabinya yang bernama Nabi Yeremia, sebetulnya pada saat itu disampaikan satu hal yang kurang baik, satu hal yang sebenarnya kurang nyaman, kurang mengenakan untuk bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Karena mereka kalah, ya, mereka harus ditawan, dan tentu itu juga sudah dibuatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan lewat Nabi Yeremia mengirim surat kiriman untuk orang-orang pembuangan di Babel, yaitu surat Yeremia ini, yang mengatakan bahwa 70 tahun engkau akan berada di dalam tawanan Babel. Ya. Oleh karena itu beraktivitaslah di sana, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal, engkau beraktivitas, engkau tetap beranak cucu di sana. Karena sudah ditetapkan Tuhan 70 tahun engkau harus ada di Babel. Sebenarnya kabar ini kurang bagus, kurang mengenakan buat mereka, saudaraku. Mereka harus begitu lama tinggal dalam penawanan di kerajaan Babel. Sepertinya rencana Tuhan gak baik. Sepertinya kehendak Tuhan buat hidup mereka itu gak baik. Karena sebelumnya, kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal 28, ada satu nubuatan dari nabi lain yang namanya Nabi Hananya. Justru dia menubuatkan satu hal yang lebih baik. Nabi Hananya ini menubuatkan bahwa orang Israel akan kembali dari tawanan di Babel hanya dalam 2 tahun saja. Bayangkan, saudaraku, ada nabi lain menubuatkan bahwa mereka hanya 2 tahun saja dalam tawanan Babel. Sementara Yeremia menubuatkan, nabi Tuhan Yeremia menubuatkan bahwa mereka harus 70 tahun tinggal dalam tawanan di Babel. Tentu lebih enak didengar telinga apa yang dikatakan Nabi Hananya tentunya, saudara. Betul kan? Lebih sebentar mereka harus tinggal di dalam
penawanan Babel. Tapi dari hal ini mari kita mau belajar bahwa ternyata kehendak Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang terbaik itu bukan bicara masalah yang terjadi dalam hidup kita apakah harus baik, apakah harus yang nyaman, yang enak. Ternyata tidak. Dari hal ini kita mau belajar bahwa ternyata bukan masalah baik atau tidaknya keadaan kita yang menentukan bahwa rencana Tuhan baik. Tapi yang menentukan bahwa rancangan Tuhan baik adalah kalau kita masih tinggal dalam Tuhan. Kalau kita masih jalan dalam Tuhan. Kalau kita masih setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah hal yang terbaik. Nabi Hananya dengan berani dia mengatakan bahwa dia mendapatkan pesan dari Tuhan dan dia bernubuat untuk orang Israel pada waktu itu. Padahal Tuhan tidak pernah berkata-kata kepada dia, Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada dia, tapi dia berani sekali mengatakan bahwa 2 tahun orang Israel akan lepas, akan bebas dari Babel. Enak didengar telinga, tetapi bukan daripada Tuhan. Saudaraku. Mari saudaraku. Dan Nabi Hananya juga kalau kita baca di pasal 28, nanti saudara bisa baca di pasal 28. Pada akhir pasal 28 dikatakan Allah menghukum dia mati juga. Di dalam tahun itu juga dia mati, saudaraku. Karena dia bernubuat palsu. Jadi nabi palsu, mengatakan apa yang Tuhan tidak katakan. Tapi Yeremia adalah nabi Tuhan, nabi yang benar. Walau yang diberitakan, yang dikabarkan tidak baik, tidak kedengaran, tapi dia mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata, sebab aku ini tahu apa rancanganku buat kamu. Ini menjadi, saudaraku, cermin juga buat perjalanan iman kita hari-hari ini. Bahkan ke depan, bahwa kita mau jalan terus pada Tuhan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan pasti baik. Kita percaya bahwa di ujungnya kita akan melihat Tuhan, kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah perjalanan, dari garis start ke garis finish, silih berganti, suka dan duka, sakit dan sehat, miskin dan kaya, ada uang, tidak ada uang, kita harus lewati. Tapi yang terpenting kita jalan dalam Tuhan. Kita jalan dalam kehendak Tuhan. Dan kita sampai di ujung, kita tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Jadi bukan masalah apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Bukan masalah sebenarnya engkau masih bertahan hidup atau engkau mati di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tentu seperti Paulus bilang, kalau kita mati adalah untung. Dan kalau kita hidup, berarti kita hidup bagi Kristus untuk memberikan buah. Jadi yang terpenting bukan kita mati atau hidup karena COVID ini. Tapi yang menjadi pertanyaan utama buat kita, sudahkah kita hidup di dalam Tuhan? Sudah benarkah jalan kita di dalam Tuhan? Sudahkah kita nanti mati di dalam Tuhan? Itu yang terpenting, saudaraku. Karena pada ujungnya kita akan melihat betapa hari depan yang dijanjikan Tuhan, dikatakan Tuhan, pasti akan digenapi dalam hidup kita. Oleh karenanya, Yeremia tadi berkata, biarlah hari-hari ini kita fokus sama Tuhan.
Kita dengar lebih lagi suara Tuhan. Kita lebih peka lagi kepada Tuhan. Kita lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan. Kita lebih banyak dengar firman Tuhan. Supaya kita punya kepekaan. Supaya kita bisa dengar apa kata Tuhan. Kalau ada nabi-nabi palsu berkata, kalau ada orang-orang menubuatkan, uji segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita tiap hari jalan dengan Tuhan, pasti Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita tahu apakah itu benar yang dikatakan. Kita tidak hanyut di dalam berita-berita hari-hari ini. Kita tidak hanyut di dalam pesan-pesan WA, hoaks-hoaks yang banyak beredar. Tapi kita teguh dalam firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Firman Tuhan sudah lengkap, saudara, ada di dalam Alkitab. Ini luar biasa menjadi pedoman di dalam kita berjalan di dalam Tuhan. Menjadi filter, penyaring apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, firman Tuhan mampu menyaring. Apakah itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir selama kita terus jalan sama Tuhan. Dan kita terus cari Tuhan. Tadi dikatakan dalam pembacaan kita juga, bahwa ketika kita berseru dan berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita menanyakan dengan segenap hati, kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita akan menemukan Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia real, saudaraku. Temukan Tuhan, cari Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tidak tersesat, kita tidak bingung, tidak khawatir, tapi kita terus jalan dalam Tuhan. Kita tidak larut dalam masalah kita. Kita tidak putus asa dalam masalah kita. Tapi kita melihat Tuhan sungguh besar dan lebih besar daripada apapun masalah, problem, pergumulan dalam hidup kita. Hingga kita tiap hari bisa berkata, jalan dengan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sungguh indah, sungguh luar biasa kalau kita bisa jalan dengan Tuhan setiap hari, saudara. Oleh karenanya, saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Ya. Kita jalan terus. Sebagai ayat terakhir kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakinkan dirimu, pastikan dirimu, engkau orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Engkau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang harus menjadi utama di dalam hidup kita. Dan Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Tidak melihat apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Yang penting kita tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan, kita semakin melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Kita semakin benci kepada dosa. Kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita datang kepada Tuhan tiap hari dengan hati tulus, dengan hati plong, dengan hati penuh pengampunan buat orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, yang masa depannya indah, penuh harapan seperti yang dikatakan Tuhan.
Amin buat firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara, mengajarkan lebih, dan lebih lagi buat anak-anak-Mu. Sehingga kami semakin cerdas secara rohani. Kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami semakin mengerti kemana arah kami, kemana tujuan kami, kemana Tuhan kami harus mengarahkan langkah kami, yaitu kepada kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Kepada apa yang Kau mau, menjadi alat-Mu seumur hidup kami, setia terus sampai akhir. Bukan apa yang terjadi di dalam hidup kami, bukan itu yang utama. Tapi yang utama adalah kami tahu, kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu terus buat kami Tuhan. Hari-hari ini bertambah-tambah pengurapan-Mu. Dan biar hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, makin sungguh-sungguh, makin dekat sama Tuhan, makin intim sama Tuhan, makin cinta firman Tuhan, makin hidup dalam kehidupan doa, sehingga mereka boleh terus jalan apapun yang terjadi, mereka terus boleh jalan dalam rencana kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya.